di langit yang sunyi, saat radar mulai berdering, dan waktu tinggal hitungan detik. Sebuah duel mematikan pun dimulai. Di satu sisi, rudal tercepat udara ke darat modern yang pernah diciptakan manusia. Di sisi lain, sistem pertahanan tercanggih modern buatan Amerika. Ini bukan sekedar teknologi, tapi ini pertarungan hidup dan mati. Harga diri dan harga pasar, Kinzhal versus Patriot. Di antara banyak perhatian persenjataan militer pada perang Rusia-Ukraina, menjadi saksi penggunaan senjata hipersonik pertama di medan perang. Rusia telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari udara, yang juga disebut sebagai Dagger, untuk menyerang target di Ukraina dalam banyak kesempatan. Pada Maret 2022, terjadi ledakan di wilayah Ivano-Frankivsk, Ukraina. Sebuah gudang amunisi bawah tanah peninggalan Uni Soviet meledak setelah terkena serangan satu rudal. Tak lama kemudian diumumkan bahwa rudal tersebut adalah Kinzhal, dan kehebohan besar pun langsung muncul. Kinzhal merupakan salah satu dari 6 senjata generasi baru yang diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya pada bulan Maret 2018. Ia mengatakan, senjata ini dapat menembus sistem pertahanan rudal yang ada saat ini. Rudal Kinzhal sangat mirip dalam hal desain dan ukurannya dengan rudal Iskander, karena Kinzhal merupakan varian modifikasi dari rudal balistik yang diluncurkan dari darat Iskander ini. Meskipun pakar militer barat seolah meremehkan rudal Kinzhal karena hanya merupakan hasil modifikasi dari Iskander, namun bagi Rusia, keputusan ini cukup logis. Karena mengapa membuat senjata dari nol jika Anda bisa menggunakan basis senjata yang sudah ada dan terbukti efektif? Meskipun ini merupakan hasil modifikasi, kita tidak bisa menyimpulkan secara dangkal bahwa keduanya sama. Rusia tidak begitu saja mencopot rudal dari peluncur darat, kemudian menggantungnya di bawah jet tempur. Karena metode penggunaan yang berbeda, memerlukan beberapa perubahan dalam desain dan sistem. Penjelasan panjang tentang rudal Iskander pada video sebelumnya sangat membantu dalam memahami Kinzhal. Perbedaan utama dari segi desain, adanya bagian yang menyempit dengan stabilisator tambahan. Inilah yang membuat Kinzhal sedikit lebih panjang, sekitar 7,7 meter dibandingkan Iskander yang hanya 7,3 meter. Namun bagian tambahan ini hanyalah penutup, fairing, untuk meningkatkan aerodinamika saat digantung di bawah pesawat dan akan terlepas saat peluncuran. Jet tempur supersonik jarak jauh MiG-31 yang dikembangkan oleh Biro Desain MiG selama periode Soviet dan mulai beroperasi pada tahun 1981 dipilih sebagai pembawa sistem rudal Kinzhal. MiG-31 atau Foxhound memiliki ketinggian maksimum terbang 25 km atau 25.000 meter. Ini menjadikannya sebagai jet tempur dengan ketinggian terbang tertinggi. Dengan kemampuan terbangnya mencapai ketinggian lebih tinggi daripada kebanyakan jet tempur modern, membuatnya sulit ditembak jatuh. Selain itu, MiG-31 juga dikenal sebagai jet tempur tercepat di dunia, yakni dapat melaju hingga kecepatan Mach 2,83 atau 3.000 km per jam. Sehingga tidak salah jika Rusia memilih basis jet tempur MiG-31 ini dan memodifikasinya sebagai pembawa rudal Kinzhal. Ini beberapa perbandingan kecepatan jet tempur andalan beberapa negara. Rafale Prancis, 2.200 km per jam. Typhoon NATO, 2.450 km per jam. F-15 Eagle Amerika, 2.650 km per jam. Dan yang tercepat masih dipegang Rusia, MiG-31, 3.000 km per jam. Menurut media TASS Rusia, pada tanggal 1 Maret 2018, sebuah pesawat MiG-31BM dipersenjatai dengan rudal Kinzhal yang kemudian meluncurkan rudal Kinzhal ke titik pelepasannya. Setelah itu, rudal tersebut terbang dengan kecepatan hipersonik sekitar 10 kali kecepatan suara dan mampu bermanuver di semua bagian jalur penerbangannya. Menurut pendapat Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuri Borisov pada waktu itu, tugas spesifik dan kompleksitas dasar adalah memastikan bahwa rudal tersebut dapat mencapai kecepatan hipersonik, yaitu sekitar 10 Mach. Ini merupakan training dan juga uji coba peluncuran Kinzhal. Sebagai fitur khusus kedua, ia mampu bermanuver selama penerbangannya dengan bantuan kontrol aerodinamis dan melewati zona pertahanan udara
atau pertahanan rudal balistik, kata Borisov. Seperti yang dikatakan Panglima Angkatan Udara Rusia pada waktu itu, Kolonel Jenderal Sergei Surovikin, penciptaan sistem Kinzhal menandai terobosan penting dalam pengembangan senjata hipersonik. Sebuah jet tempur pengangkut mengirimkan rudal balistik udara ke area peluncurannya hanya dalam hitungan menit. Setelah itu, unit propulsi utama mempercepat amunisi ke kecepatan hipersonik dalam hitungan detik. Pada bagian akhir jalur penerbangan, hulu ledak homing diaktifkan untuk memastikan akurasi dan selektivitas yang diperlukan dalam penargetan kapan saja, baik siang maupun malam, kata Jenderal Sergei Surovikin. Dia menambahkan, ini adalah kelas senjata presisi yang dilengkapi dengan kemampuan tempur multifungsi, yang memungkinkan untuk menyerang target diam dan bergerak. Secara khusus, kapal induk dan kapal perang kelas penjelajah, kapal perusak dan fregat merupakan target potensial untuk senjata ini, kata pejabat pertahanan tersebut. Menurut pendapat pakar militer TASS, Viktor Litovkin, penempatan jet tempur MiG-31 yang membawa sistem rudal hipersonik Kinzhal di distrik militer selatan kemungkinan besar dapat dijelaskan oleh kebutuhan untuk menjaga agar wilayah Laut Hitam tetap terkendali, yang mana kapal perang Amerika dan NATO yang dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk secara teratur masuk, sehingga menimbulkan ancaman terhadap sistem rudal strategis di wilayah Rusia di Eropa. Saat ini, Kinzhal diluncurkan oleh pembawa rudal MiG-31K, versi modifikasi dari pencegat MiG-31 Foxhound. MiG-31K digunakan untuk meluncurkan rudal Kinzhal pada kecepatan tinggi yaitu supersonik, sehingga meningkatkan kecepatan Kinzhal. Rudal Kinzhal sebagai senjata teater, ia mampu dipasangi hulu ledak konvensional dan hulu ledak nuklir. Rudal Kinzhal menjadi kekuatan udara Rusia modern yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Kinzhal dapat digunakan dalam berbagai misi yang lebih luas. Laporan media Rusia telah menyatakan bahwa Kinzhal akan digunakan untuk misi anti kapal, serta serangan terhadap fasilitas pertahanan rudal balistik Amerika. Masuk akal juga bahwa Kinzhal dirancang untuk menyerang target yang sensitif terhadap waktu atau target bernilai tinggi lainnya pada jarak menengah. Dan bahkan pada 2023, Amerika Serikat mengakui bahwa salah satu sistem pertahanan Patriot rusak akibat serangan rudal Kinzhal di Kiev. Jika saja rudal Kinzhal tersebut berhulu ledak nuklir, maka Kiev sudah berada dalam kehancuran, termasuk sistem pertahanan Patriotnya. Kesimpulannya ialah, jet tempur MiG-31K yang membawa rudal Kinzhal bisa menyerang target hingga 2000 km jauhnya tanpa perlu masuk wilayah musuh. MiG-31K yang membawa Kinzhal dianggap sebagai algojo dari atas awan. Dengan target utama Kinzhal ialah kapal perang, kapal induk, bunker bawah tanah, dan sistem pertahanan udara seperti Patriot. Kinzhal dengan kecepatan hipersonik dan manuver konstan akan sulit dideteksi radar, dan tentunya akan sulit untuk dicegat. Indonesia yang lagi rame-ramenya berita mengenai Rusia ingin menempatkan pesawat tua Tu-95 pembom strategis di Papua. Daripada pesawat tua Tu-95, mendingan Rusia jual MiG-31K pada Indonesia. Ini akan sangat bagus untuk Indonesia sebagai pelengkap jet tempur Rafale Prancis yang sudah dipesan Indonesia. Jika ini terjadi, jadi Indonesia akan diperkuat dengan dua jet tempur yang berbeda di masa depan, yakni Rafale Prancis dari kubu barat dan MiG-31 Rusia dari kubu timur. Mengingat Indonesia ialah non-blok, maka akan sangat bagus jika memiliki jet tempur dari dua blok yang berbeda. Dan mengingat jet tempur Rafale merupakan jet tempur multi-role, jika dipartnerkan dengan jet tempur MiG-31K yang handal menargetkan kapal perang atau kapal induk musuh jika mendekat atau masuk wilayah ke perairan Indonesia, maka jet tempur Rafale Prancis dan MiG-31 Rusia akan menjadi partner serasi yang kuat untuk Angkatan Udara Indonesia.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar dan sangat luas. Tentunya ancaman tidak hanya dari udara, tapi juga dari wilayah perairan, dari kapal perang musuh atau kapal induk musuh, sehingga Indonesia butuh jet tempur jarak jauh dan berkecepatan tinggi untuk menjaga seluruh perbatasan dari Sabang hingga Merauke. MiG-30 1K punya kecepatan Mach 2,8 dan mampu patroli dalam jarak ekstrem, yakni 1.500 sampai 2.000 km dalam sekali terbang, cocok untuk menjangkau pulau-pulau terpencil dengan cepat. Dalam 1 jam, ia bisa melintasi Sabang hingga Merauke. Ini lebih cepat dari waktu tempuh rapat DPR. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Spasibo, что смотрели. Увидимся в следующем video. Thank you for watching. See you in the next video.